Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang coding ya. Apa itu coding nanti Bapak jelaskan. Oke. Sebelum itu Bapak presentasi dulu ya. Pertama, Kadep Adi Widano Putra. Bagus Widya. Bagus Wiranata. Arif Gunawan. Izin. Hatta Hadi Putra. Hatta Saskara Wiguna. Ayu Dita Daniswari. Fitri Atayani. Melia Apsari. Murdani. Suarjana. Sukiyarta. Widyase. Oke, berarti ada satu teman yang kader ya. Ya. Pertama, seperti yang Bapak sampaikan, ya. Coba bisa hadap ke sini saja. Nah, ini ada hadap sini biar itu bengkok nanti. Ya. Coba benerin aja tempat duduknya dulu. Nah, bisa hadap ke sini ya. Bisa keluar saja di sana. Nah, dah. Menghadap Bapak sebentar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang coding, ya, coding KA, ya, berdasarkan. Mungkin ini kata-kata baru bagi anak-anak tentang coding, ya. Apa sudah anak-anak pernah dengar apa itu coding? Belum ya. Coding menjadi mata pelajaran baru bagi sekolah kita, ya, yang mendapatkan kinerja terbaik. Ya. Kita mengawali untuk mendapatkan pembelajaran coding, ya. Dan kemudian coding itu adalah kode, ya. Coding itu adalah kode di dalam bahasa komputer. Kemudian kecerdasan artifisial itu adalah bagaimana, ya, suatu kecerdasan artifisial yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam memecahkan suatu masalah, ya, di mana itu bisa dilakukan menggunakan komputer ataupun tidak menggunakan komputer. Dan sebentar Bapak akan jelaskan, ya. Pada pembelajaran hari ini Bapak harapkan, ya, anak-anak nanti memahami apa itu kecerdasan artifisial, apa itu cara berpikir komputasional atau cara berpikir seperti komputer, ya. Bagaimana anak-anak bisa mengetahui apa itu plug dan unplug, dan anak-anak juga bisa nanti memberikan kode-kode di dalam untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Oke. Itu untuk itu Bapak lanjutkan, ya. Anak-anak nanti akan Bapak jelaskan tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Mudah-mudahan anak-anak tidak bingung ya tentang apa yang Bapak katakan. Mungkin ada pembelajaran baru yang akan anak-anak dapatkan. Oke.
Bapak lanjutkan ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di layar ya, pembelajaran berpikir komputasional dalam pembelajaran plug dan unplug ya. Sedikit bahasa Inggris seperti itu ya. Sedikit ada kata-kata yang mungkin kata-kata asing yang anak-anak dengarkan hari ini. Oke. Kemudian ya, latar belakangnya kenapa anak-anak mendapatkan pembelajaran coding adalah karena dunia digital menuntut keterampilan berpikir komputasional. Ya, nanti Bapak jelaskan bagaimana berpikir komputasional. Kemudian untuk mendukung kreativitas, ya, memecahkan masalah dan pembelajaran coding serta AI atau kecerdasan artifisial, ya, di mana nanti anak-anak bisa pelajari tentang plug dan unplug, ya, menggunakan komputer dan bisa tanpa komputer. Nanti kita akan coba tanpa komputer, ya. Misalnya anak-anak kan kalau kita pakai komputer kita kekurangan, ya, kita kekurangan alatnya. Nanti kita gunakan tanpa komputer, ya, tanpa komputer. Nah, apa itu berpikir komputasional? Mungkin cara berpikir ini sudah anak-anak lakukan, tapi tidak tahu bahwa itu adalah namanya, ya. Dalam coding itu namanya adalah cara berpikir komputasional. Anak-anak sudah melakukan itu mungkin, tapi tidak tahu bahwa itu adalah cara berpikirnya komputer. Ya, tahu komputer bukan? Nah, ini seperti ini laptop ini komputer. Ya, ada juga komputer yang biasa. Ya, tapi disebutnya komputer semua. Tadi laptop, ya, entah itu komputer biasa, yang besar itu PC, ya. Disebutnya berpikir secara komputer, ya. Nanti kalau dibilang berpikir secara laptop aneh nanti, ya, karena ada komputer juga hampir sama fungsinya seperti laptop, ya. Komputer yang biasa yang berlayarkan itu, ya. Dan berpikir komputasional yang pertama ada dekomposisi. Mungkin anak-anak pernah berpikir seperti ini, dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil-kecil. Ya, gede masalahnya, tapi pecahan lagi cilik-cilik. Pengelahan dilakukan. Ya, mungkin anak-anak pernah berpikir seperti itu. Pernah? Pernah. Ada masalah besar misalkan. Ya, anak pecah-pecah. Misalkan naik layangan. Bagaimana caranya naik layangan? Ya, seperti itu. Nanti mungkin kalian pecah, ya. Hari ini kertiennya manualin, bambunya dulu cari bambu yang bagus, gitu mungkin, ya. Anak-anak bagi-bagi, ya. Besok mungkin meraut, itu, ya. Itu mungkin kalian pecah-pecah. Masalahnya mungkin ada yang mengatakan yang ngali tieng, ya, ini yang ngali benang, mungkin bidang bang plastik itu dipecah-pecah. Jadi yang musik tinggal berangkat, bukan berangkat 4 hari, 1 hari. Itu mungkin ada anak-anak yang berpikir seperti itu. Kemudian pola, ya, mencari kesamaan dari kasus yang berbeda. Pola berpikir, ya, pola berpikir. Nah, misalkan jadi ada layangan bentuknya segi 4, itu bisa. Jadi kayak layangan segi 4 pasti sebut amune lantang nih, amune lantang hampirnya, amune lantang naik nih. Ya, panjang dan lebarnya. Berarti itu ada layangan apa? Layangan apa yang kalian sebut itu yang segi 4 itu? Cotek. Ya, misalkan begitu. Kalau yang begitu bentuknya ya layangan cotek namanya, begitu misalkan. Kalau yang ada kepalanya, oh berarti itu layangan jalan. Anak-anak bisa tahu walaupun tidak diberitahukan ini adalah layangan gini. Diberikan saja anak-anak sudah tahu.
Ya, seperti itu misalkan. Ya, itu pola. Itu pola ya. Ada kesamaan dari apa yang dilihat. Ya, dari dalam bentuk misalkan. Itu ada kesamaan pola. Kemudian abstraksi. Fokus pada informasi penting, abaikan detail yang tidak relevan. Akhirnya asik kayak ini. Ya. Aduh kalian kini, aduh kalian gitu. Tapi hanya satu yang kalian cari, itu kalian selesaikan. Itu misalkan. Ya. Itu misalkan kalian selesaikan sampai benar-benar selesai hal itu dengan tidak menghiraukan yang lain-lain. Ya. Kemudian algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah seperti yang dibilang tadi oleh Dek Suarjana. Kalau mau buat layanan, ya, pertama apa? Ambil bambu. Kedua apa? Meraup bambu. Ketiga apa? Merangkai. Keempat apa? Apa? Kelima? Menembel. Yang keenam? Memasang tali santihnya itu ya. Itu adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Amun kenai layangan itu caranya. Yang jadi kai layangan jadi langsung ke pelanan plastikin tembel. Ya mana bisa naik ya kan? Paling tidak kalian harus meraut dulu itu kan. Kalian harus mencari keseimbangannya. Kan begitu kan? Sama juga yang putri. Misalkan yang putri mau buat apa? Ada langkah-langkahnya. Ya. Kalau yang tidak buat layangan misalkan ada langkah-langkahnya. Anak-anak biasanya buat apa kerajinannya? Apa sukanya buat yang putri? Ada langkah-langkahnya ya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Misalkan mau buat cana, harus ada musuhnya dulu. Ya, janurnya harus dipotong dulu. Ya kan? Di apa namanya? Mesok ya. Kemudian dibentuk, baru nanti dijahit dianyam. Nggak bisa langsung jadi seperti itu, jadi ketan nyacak itu berarti. Nah, ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan itu. Kan begitu ya? Nah, itu cara berpikir algoritma. Ya, mungkin yang ini anak-anak baru dengar. Tapi yang ini mungkin anak-anak sudah pernah berpikir seperti itu. Cuma anak-anak tidak tahu bahwa anak-anak itu, oh ternyata anak-anak itu sudah berpikir secara komputasional. Apa itu ya? Bapak minta waktu sebentar lagi ya. Sudah? Kemudian pembelajaran plak ya. Pembelajaran berbasis komputer ada. Ya. Kemudian ya ini tebak gambar. Nanti Bapak akan berikan bagaimana caranya. Ya. Nah, perbedaan plak dan unplak ya. Plak itu menggunakan media komputer atau aplikasi. Sedangkan unplak boleh menggunakan kartu, permainan atau aktivitas fisik. Ya. Sifatnya mungkin lebih fleksibel. Ya. Nanti kita awali dengan unplak. Ya. Ya, manfaatnya adalah untuk melatih logika, mengembangkan kreativitas, yang membiasakan berpikir sistematis. Ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini termasuk cara berpikir unplak ya. Unplak. Ini unplak. Ini cara berpikir unplak. Perhatikan, kalau ada kotak apa namanya segitiga seperti ini, berarti dia U. Ya. Kalau kotaknya seperti ini, jadinya dia I. Kalau ini kalau ini kalau ini oh, anak-anak sudah tahu ya. Kalau dirangkai seperti ini, anak-anak bisa menuliskan. Ya. Benar kan? Ini apa? Sudah bisa, ini kode ya. Ini namanya kode. Kalau seperti ini bentuknya berarti ini kode O. Ya.
Berarti anak-anak sudah belajar tentang unplug. Ya, unplug. Nah, yang tadi ini. Nah, mana ya? Ya, unplug. Pembelajaran unplug itu menggunakan media kartu atau permainan. Ya, berpikir komputasional bukan hanya tentang coding ya, tetapi tentang cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematik. Dan oke, untuk hari ini anak-anak membagi kelompok. Ya, nah, sudah ini ya kelompoknya, kelompok 1 dan 2. Silakan anak-anak kerjakan. Nah, alatnya adalah ini ya. Ini adalah unplug ya. Medianya ini adalah bagaimana anak-anak mengerjakan unplug ini. Perhatikan, ini alatnya. Silakan nanti dengan kelompoknya digunting. Silakan baca sesuai dengan instruksinya. Ya, apa yang diinstruksikan. Udah. Ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu 5 menit ya. Yang digunting yang ini ya. Potong tempat benda-benda ini yang dipotong ya. Silakan digeser. Boleh. Potong di sini itu boleh. Ya. Ya, gimana caranya biar kalian ini instruksinya. Waktu ke sekolah untuk sampai ke sekolah. Ini bagian jalan yang benar dan selesaikan jalurnya. Ya. Silakan dipotong. Ya. Itu lagi. Sudah? Silakan kerjasama dengan kelompoknya. Yang itu ditempel di mana? Ya, silakan dilem di mana ini ditempel. Ya, silakan. Yuk, lemnya mana? Nah, di mana mau ditempel? Ya, potong dulu semuanya. Potong dulu sini semuanya. Ini kan gampang untuk potongnya kecil. Ya. Nah, yang mana? Sebentar aja, 5 menit aja. Semuanya bukan rumahnya ya? Oh, ini hijau. Sebenarnya nanti pulang dulu. Nanti sebentar kalau temennya nggak pulang aku tulis. Ya. Nanti juga ya. Sudah? Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Sudah. Ya. Boleh. Dan di sini mau menyocokkan ya. Sampai tidak? Gimana biar sampai di sini? Ini dari sini jalannya, dari sini jalannya. Nah, yang mana? Santai. Ya. Ke sini. Terus. Tempel dulu. Nah, itu.
Ayo, sudah selesai kan? Plastik di plastik. Kalau plastik. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengalaman kerjanya. Ayo. Boleh di sini boleh. Ya. Ya semuanya. Biar ditunjukkan nanti dulu ini. Sini. Dan tunjukkan sama temannya. Tunjukkan aja dulu. Itu kan ada bacanya. Oke. Bapak berikan simpanan kepada kelompok 1 untuk memperlihatkan apa yang sudah dikerjakan dalam LKPD. Silakan. Bangunan sekolah yang menuju ke sekolah. Ya, ini ya. Coba perhatikan sebelumnya. Perhatikan. Sesuai dengan LKPD-nya, kelompok 1-nya membuat ya, jalur bagaimana busnya menuju ke sekolah. Ya. Dan sesuai dengan apa yang sudah disediakan tadi, ya, kotak-kotak jalannya ditempelkan supaya busnya dengan mudah jalurnya bisa mencapai ke sekolah. Nah, kemudahan kelompok 1. Kelompok 2, ayo sini. Nah. Kelompok 2. Silakan tunjukkan kepada kelompok 1 yang dikerjakan dalam LKPD-nya adalah apa? Tempat sampah daur ulang. Tempat sampah daur ulang. Oke, perhatikan. Di mana di sini ada kertas ya. Ini kertas berarti di sini. Kemudian plastik. Ini plastik di tempat plastik. Kemudian kaca di tempat kaca. Oke, sudah benar ya. Ada yang ditanyakan itu untuk kelompok 2-nya? Tidak. Ya, itu tadi sudah ditunjukkan ya bagaimana anak-anak kelompok 2 menempelkan di mana seharusnya ya sampah itu dibuang. Oke, tangan kelompok 2. Ya, silakan untuk kembali kelompok 2. Ya. Sudah? Itu tadi yang sudah Anda pelajari tentang plug dan unplug. Oke? Dan anak-anak bisa gunakan hal tersebut dalam kehidupan anak sehari-hari ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita yaitu bagaimana anak-anak menggunakan ilmu pengetahuan yang anak-anak dapatkan ya, entah itu sifatnya plug ataupun unplug, untuk menyelesaikan masalah anak-anak sehari-hari ya. Misalkan berangkat ke sekolah dari mana, baru bangun dari sekolah apa yang harus dilakukan ya. Seperti tadi kelompok 2, sampah seharusnya di mana dibuang sampah itu sudah anak-anak lakukan itu ya dalam pembelajaran ini. Ada yang ditanyakan? Siap. Senang hari ini? Oke, pertemuan berikutnya kita akan lakukan pembelajaran yang lebih ya menantang untuk anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya sehari-hari. Ada yang tanyakan? Jika tidak ada yang tanyakan, hari ini pembelajaran yang kita tutup. Ketua kelas silahkan duduk dengan baik.
Berdiri. Mantra Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan pulang ya.